Bahkan ketika para tentaranya tewas dalam jumlah besar saat mereka dihantam perang drone Ukraina, Kremlin berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja. Rusia adalah negara besar, akan selalu ada lebih banyak orang untuk dilempar ke penggiling daging. Hanya saja, sepertinya itu tidak lagi terjadi sekarang. Rusia mulai kosong karena orang-orang mulai menolak panggilan untuk berperang dalam perang Putin. Orang-orang itu tahu bahwa ada sesuatu yang jahat sedang terjadi dan mereka pergi sebelum mereka dipaksa ke garis depan. 500.000 orang Rusia bisa dipanggil untuk berperang. Tidak ada seorang pun di Rusia yang menginginkan ini. Sekarang kita melihat orang-orang melarikan diri demi keselamatan mereka, memaksa Kremlin untuk menghadapi kenyataan bahwa pasokan umpan meriam yang mereka paksa ke Ukraina mulai menipis. Bagaimana kita tahu? Semuanya terlihat dari pencarian internet dan apa yang sebenarnya dilakukan orang Rusia saat ini. Dalam laporan tertanggal 20 Agustus, media United 24 mengungkapkan bahwa pada bulan Juli, pencarian online dari warga Rusia terkait emigrasi mencapai tingkat tertinggi sejak awal 2023. Itu berdasarkan data dari Yandex yang merupakan mesin pencari setara Google di Rusia. Data tersebut menunjukkan bahwa istilah relokasi dicari sebanyak 809.900 kali hanya pada bulan Juli, yang berarti lebih dari 100.000 pencarian lebih banyak dibandingkan bulan Juni, dan merupakan jumlah pencarian terkait emigrasi tertinggi sejak Rusia melakukan mobilisasi parsial pada September 2022. Ingat tentang mobilisasi, itu memainkan peran besar dalam semua ini. Pencarian lain menunjukkan bahwa jutaan orang Rusia tidak hanya mempertimbangkan untuk keluar dari negara mereka, tetapi juga secara aktif mencari cara untuk melakukannya. Yandex melaporkan bahwa ada 1,3 juta pencarian untuk kata pergi pada bulan Juli. Orang Rusia juga mencari tempat yang bisa mereka tuju tanpa harus mengajukan visa, sehingga mereka tidak menjadi sasaran para perekrut yang akan mengawasi setiap gerakan mereka. Pencarian untuk bebas visa meningkat menjadi 171.600 pada bulan Juli, yang merupakan 27% lebih banyak dibandingkan bulan sebelumnya. Frasa pergi tanpa visa juga mencetak rekor yang belum pernah terjadi sejak Januari 2023 dengan 2.253 pencarian. Orang Rusia juga tampaknya mengalami lonjakan minat terkait Georgia yang aneh. Negara tersebut yang juga memiliki masalah sendiri dengan agresi Putin dicari sebanyak 22.000 kali pada bulan Juli, yang merupakan lebih dari 2 kali lipat tingkat pencarian untuk perjalanan ke Georgia yang terlihat pada awal tahun 2026. Semua ini memberitahu kita bahwa ada ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan orang Rusia yang secara aktif mencari cara untuk angkat kaki secepat mungkin. Dan bukan hanya Yandex yang melaporkan hal ini. Menurut Novaya Gazeta, permintaan harian yang masuk ke Russian Relocation Support Project, Relocats, juga melonjak. Sejak bulan April, permintaan harian ke layanan tersebut meningkat dari 70 menjadi 120. Menurut pemimpin redaksi Relocats, Alexandra Nazarova, lonjakan ini bertepatan dengan Kremlin yang memberlakukan pembatasan internet kepada rakyatnya, ditambah dengan semakin kuatnya perasaan bahwa hidup menjadi kurang dapat diprediksi bagi warga Rusia pada umumnya. Sekarang permintaan tersebut semakin mendesak. Orang-orang benar-benar memohon kepada Relocats untuk membantu mereka memilih negara dan mendapatkan dokumen yang diperlukan agar mereka bisa meninggalkan Rusia sebelum musim gugur. Jadi banyak pertanyaan yang diajukan, tapi ada hal lain di balik itu semua. Sementara para pencari informasi di internet membuat rencana mereka, orang Rusia lainnya secara aktif melarikan diri dari Rusia. Itu menurut laporan Ukraine Today tanggal 19 Agustus yang mengatakan bahwa rekor 20.000 orang Rusia menyeberangi perbatasan dari negara mereka ke Georgia setiap harinya. Secara spesifik, jumlahnya lebih dari 19.000 pada 15 hingga 16 Agustus sebelum meningkat menjadi lebih dari 20.000 pada 18 Agustus. 3 hari itu saja sudah mewakili 60.000 orang yang telah meninggalkan Rusia dan masih banyak lagi yang akan datang. Bahkan otoritas migrasi Rusia pun terpaksa memperhatikan hal ini dan menyatakan bahwa jumlah tersebut secara signifikan melebihi jumlah pada periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. The Moscow Times menambahkan lebih banyak lagi dalam laporannya sendiri. Disebutkan bahwa sekarang ada kemacetan lalu lintas besar yang terbentuk di sisi perbatasan Rusia. Orang-orang Rusia sangat putus asa untuk keluar sehingga mereka rela menunggu dalam antrean ini yang bergerak sangat lambat, hanya sekitar 50 meter per jam. Bisa jadi butuh waktu berhari-hari sebelum mereka yang berada di belakang antrean ini benar-benar bisa masuk ke Georgia. Terlebih lagi, kita juga melihat hal serupa terjadi di Armenia. Belum ada laporan antrean di sana, namun permintaan apartemen di ibu kota negara itu, Yerevan, telah meningkat sampai harga naik 30%. Semuanya didorong oleh permintaan dari Rusia. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa ini terjadi? Ini karena rakyat Rusia tahu bahwa ada sesuatu yang buruk sedang mengancam. Kami akan memberi Anda sedikit petunjuk tentang apa itu.
Ada sesuatu yang belum kami ungkapkan tentang data Yandex yang kami bagikan. Sebuah istilah pencarian tertentu yang digunakan orang Rusia pada bulan Juli lebih banyak daripada istilah lain yang sudah kami sebutkan. Istilah itu adalah mobilisasi, dan jutaan orang Rusia mencarinya pada bulan Juli. Menurut Moscow Times, terjadi lonjakan pencarian sebesar 166% untuk satu kata ini, dari 1,3 juta pada bulan Juni menjadi 3,4 juta pada bulan Juli. Orang Rusia belum pernah mencari kata mobilisasi sebanyak ini sejak Januari 2023, menurut laporan media tersebut. Dan kita mulai melihat serangkaian peristiwa tertentu yang sedang terjadi. Orang-orang Rusia mendengar tentang mobilisasi, kemungkinan besar melalui saluran media sosial atau sumber berita yang bukan milik dan dikelola negara. Mereka melakukan pencarian sendiri, dan mereka tidak suka dengan apa yang mereka temukan. Bahkan mereka sangat membencinya, sampai-sampai banyak dari mereka yang mencari tentang mobilisasi di Yandex, akhirnya mencari cara untuk meninggalkan Rusia. Puluhan ribu orang lainnya sudah keluar selagi mereka masih bisa. Kepanikan itu ada karena alasan yang jelas, dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sudah menunjukkan alasan itu sejak bulan Mei. Pada 8 Mei, DW menyiarkan kata-kata yang diucapkan oleh Presiden Ukraina. Dia menyembunyikan niatnya di balik kata-kata dan isyarat yang berbeda, tetapi dia sedang membuat persiapan. Penting bagi kita, bersama dengan mitra-mitra kita, memberikan tekanan yang cukup kepada Rusia agar gagasan mengakhiri agresi ini, gagasan perdamaian, bukan mobilisasi Rusia lebih lanjut yang menang, ujar Zelensky. Niat dalam kutipan ini adalah untuk memobilisasi ratusan ribu pasukan cadangan Rusia untuk perang di Ukraina. Zelensky mengulangi klaim tersebut pada bulan Agustus sambil menambahkan hal baru. Satu-satunya alasan mobilisasi belum terjadi, katanya, adalah karena Putin menunggu sampai pemilihan Duma negara yang dijadwalkan pada bulan September selesai sebelum mengambil langkah selanjutnya. Mereka sedang mempersiapkannya untuk musim gugur, tepat setelah sandiwara pemilihan parlemen. Rencana Putin sebenarnya tidak terlalu rumit. Dia ingin menciptakan kesan bahwa rakyat Rusia seolah-olah mendukung perang tersebut. Semua partai yang saat ini diizinkan untuk berpartisipasi dengan satu atau lain cara menentang perdamaian, kata Zelensky. Bahkan bagi elit politik Rusia, ini adalah strategi yang begitu transparan, seolah-olah terbuat dari kaca, dan jelas bahwa banyak orang Rusia yang bisa melihatnya dengan sangat jelas. Kita tidak hanya harus mempercayai kata-kata Zelensky tentang apa yang direncanakan Putin. Langkah-langkah sedang diambil di balik layar yang memberitahu kita bahwa mobilisasi akan segera menghampiri Rusia. Dalam penilaian kampanye Rusia pada 22 Juli, Institute for the Study of War atau ISWAL mengungkapkan bahwa Rusia telah mengambil beberapa langkah hukum untuk mempersiapkan mobilisasi di masa depan. Di antaranya adalah pengesahan rancangan undang-undang oleh Duma negara pada 22 Juli yang memperluas jumlah warga Rusia dengan catatan kriminal yang dapat menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan, termasuk mereka yang dihukum karena penyelundupan narkoba dan aktivitas kriminal terorganisir. Langkah itu merupakan mobilisasi terselubung. Sehari sebelumnya, pasukan keamanan dalam negeri Rusia, Rosgvardia, menerbitkan usulan amandemen terhadap peraturannya sendiri yang memungkinkannya untuk menangkal ancaman yang tidak disebutkan terkait kerusuhan sipil dan mobilisasi di masa perang. Sebelum semua ini, menurut ISW, pada November 2025, Putin juga menandatangani undang-undang yang memungkinkannya mengerahkan pasukan cadangan ke daerah pertempuran tanpa harus mendeklarasikan mobilisasi. Itu sebenarnya adalah mobilisasi. Hanya saja dilakukan dengan cara yang licik dan menjijikan seperti yang kita harapkan dari Kremlin. Petunjuk lain tentang apa yang direncanakan Kremlin muncul pada bulan Agustus. Pada 20 Agustus, BBC Monitoring Service melaporkan bahwa perusahaan-perusahaan Rusia secara aktif merekrut staf untuk menangani pendaftaran militer. Itu adalah langkah yang aneh saat ini, karena pendaftaran sukarelawan menurun, tetapi hal itu tetap terjadi. Lebih dari 2.600 lowongan pekerjaan telah diposting untuk jenis peran ini dalam beberapa minggu terakhir, kata BBC. Jumlah itu dibandingkan dengan hanya 500 peran serupa pada akhir tahun 2022. Pedoman juga telah diterbitkan kembali oleh beberapa jurnal industri keuangan di Rusia. Semuanya memberitahu para pemberi kerja apa yang harus mereka lakukan jika mobilisasi diumumkan. Ada sedikit asap, dan apinya kemungkinan besar tidak akan jauh dari situ. Selain itu, kelompok partisan ATES melaporkan bahwa pihak berwenang sedang melakukan kunjungan ke tempat pelatihan militer di beberapa wilayah Rusia. Kunjungan tersebut termasuk pemeriksaan untuk melihat apakah tempat pelatihan tersebut layak untuk menampung kelompok besar orang. Seolah-olah pihak berwenang Rusia sedang mengantisipasi gelombang besar rekrutan yang akan datang dalam waktu dekat. Dan satu rancangan undang-undang licik lainnya baru saja diajukan ke Duma negara. Rancangan Undang-Undang Nomor 132200968 memperkenalkan penangguhan operasional hingga 90 hari dan denda hingga sekitar $12.100 bagi perusahaan yang gagal mematuhi keputusan markas operasional, RBC Ukraine melaporkan. Dengan kata lain, jika sebuah perusahaan mencoba menolak ketika militer Rusia datang, maka akan dihukum. RUU ini membuka jalan bagi penyitaan paksa aset, peralatan, bahkan orang-orang untuk digunakan oleh tentara Rusia. Kita melihat tanda-tanda halus maupun yang tidak halus, semuanya bersatu memberitahu kita apa yang sudah diketahui ratusan ribu orang Rusia,
mobilisasi akan segera terjadi. Jika Anda orang Rusia dan berusia layak tempur, inilah saatnya untuk pergi. Bagi Kremlin, ini adalah situasi di mana keadaan genting menuntut langkah-langkah ekstrim. Sebelum kami menjelaskan bagaimana Rusia sampai di sini, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Jika Anda mendapatkan manfaat dari saluran ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video kami. Beberapa menit yang lalu, kami memberitahu Anda bahwa tidak ada alasan mengapa Rusia akan merekrut orang untuk menangani pendaftaran militer secara massal. Perekrutan sukarelawan telah menurun secara signifikan di Rusia, dan fakta itu saja sudah menunjukkan kepada kita bagaimana Rusia sampai pada titik di mana mereka membutuhkan mobilisasi. DW membagikan beberapa data regional dari bulan April dan Mei. Disebutkan bahwa 1.708 orang menjadi sukarelawan untuk pergi ke garis depan dari Moskow pada bulan April, diikuti oleh 1.378 orang pada bulan Mei. Jumlah ini sekitar 1.000 orang. Lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang menjadi sukarelawan pada periode yang sama di tahun 2025. Itu adalah gambaran kecil dari sesuatu yang sedang terjadi di seluruh Rusia. Orang-orang memang tidak mendaftar untuk bertempur dalam perang Putin sebanyak yang dibutuhkan Rusia saat ini. Di seluruh Rusia, pada kuartal pertama tahun 2026, sekitar 20% lebih sedikit orang yang mendaftar untuk dinas militer di Rusia dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Itu menurut Janis Kluge dari Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan, yang mengatakan jumlahnya serendah 800 relawan yang mendaftar per hari. Itu tampak seperti jumlah yang besar sampai Anda menyadari bahwa Rusia kehilangan lebih dari 1.000 tentara setiap hari di Ukraina. Pada tanggal 20 Agustus 2022 saja, Rusia kehilangan 1.310 tentara. Itu bukan perkiraan. Itu adalah hari yang biasa bagi tentara Rusia di garis depan, yang dihancurkan oleh pertahanan Ukraina saat mereka diperintahkan untuk melakukan serangan bunuh diri atau mencoba menyelinap melalui zona maut untuk mencapai posisi Ukraina. Ini adalah kasus sederhana di mana jumlah yang masuk dan keluar tidak lagi seimbang. Rusia tidak mampu merekrut cukup tentara sukarelawan untuk mengatasi kerugian akibat taktik buruk Kremlin. Akibat semua ini, Rusia kini berada dalam situasi yang oleh Guardian disebut sebagai perekrutan yang kalang kabut. Kami menyebutnya keputusasaan. Media tersebut juga mengutip angka dari Klug, mencatat jumlah tertinggi 1.000 sukarelawan per hari. Media itu juga mengatakan bahwa perekrutan di Rusia telah berubah dari sekedar menawarkan sejumlah besar uang kepada orang-orang menjadi seperti yang dikatakan Alexei Tabalov, seorang aktivis hak asasi manusia yang membantu para wajib militer Rusia, menyebutnya sebagai perburuan manusia. Menurut Tabalov, dengan berbagai dalih, melalui penipuan, pemerasan, kekerasan, dan ancaman, mereka memaksa orang-orang itu untuk menandatangani kontrak. Pernyataan itu didukung oleh laporan di Wall Street Journal yang mengatakan bahwa para perekrut kini bekerja sama dengan polisi Rusia untuk menahan pria yang sudah cukup umur untuk berperang, seringkali di dekat tempat kerja mereka. Para pria itu diberitahu bahwa mereka ditahan agar dokumen mereka bisa diperiksa. Mereka akhirnya dibawa ke kantor pendaftaran militer, di mana mereka dipukuli hingga menyerah, menandatangani kontrak, lalu dikirim ke garis depan. Sejauh itulah perekrutan militer Rusia telah merosot. Apa yang dulu bisa dicapai dengan uang, sekarang harus dilakukan dengan tinju, tendangan, dan popor senapan. Para perekrut tidak mampu mengimbangi jumlah korban, dan itulah sebabnya Kremlin menerapkan begitu banyak kerangka hukum baru yang mendukung mobilisasi. Itu akan terjadi apapun yang dikatakan Kremlin. Rakyat Rusia percaya bahwa Putin akan segera memaksa mereka untuk ikut perang. Dan selain pencarian di internet serta eksodus puluhan ribu warga Rusia ke Georgia, kita juga bisa melihat bagaimana perasaan orang Rusia tentang tinggal di negara mereka dari hasil survei. Pada 19 Agustus, media United 24 melaporkan hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh VTSIOM. Ini bukan perusahaan survei sembarangan. BTIOM dikelola oleh negara, didukung Kremlin, dan akan melakukan segala cara untuk memanipulasi angka agar terlihat sebaik mungkin untuk Putin. Dan bahkan lembaga survei itu pun tidak bisa menyembunyikan suasana hati di Rusia. Sebuah survei yang dilakukan pada bulan Juli menemukan bahwa 66% orang Rusia percaya bahwa masa-masa sulit menanti negara mereka. Itu menunjukkan peningkatan sebesar 16% sejak awal tahun 2026. Dan semuanya bermuara pada sesuatu yang sangat sederhana. Orang Rusia tahu bahwa mobilisasi akan datang. Sekarang mereka berusaha untuk keluar. Selagi masih bisa. Inilah inti dari semua ini. Meski mengklaim sebaliknya, Rusia sedang menyiapkan semua elemen untuk mobilisasi yang akan menyebar ke seluruh negeri. Sebanyak 500.000 orang bisa saja terjaring oleh Kremlin, dikirim ke lapangan latihan yang sedang diperiksa saat ini, dan kemudian dikirim ke Ukraina. Sudah ada desas-desus bahwa Rusia sedang mempersiapkan ofensif lanjutan yang akan dimulai pada Februari 2027. Hal ini terjadi setelah kampanye tahun 2026 yang gagal, di mana Rusia hampir tidak membuat kemajuan nyata dan kehilangan sekitar 225.500 tentara hanya dalam 7 bulan pertama tahun ini. Mobilisasi ini akan menjadi perjudian Putin, upaya terakhirnya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan dari Ukraina, sehingga ia bisa mengklaim semacam kemenangan dalam perang yang seharusnya tidak pernah menjadi perang. Yang diharapkan Putin adalah dia tidak mendapatkan hasil terburuk saat melempar dadu.
Namun, apa yang telah ia rencanakan bisa saja berakhir dengan merobek seluruh tatanan masyarakat Rusia. Ya, mobilisasi akan membantu Rusia menyelesaikan masalah kalkulasi perang yang tidak seimbang yang sedang mereka hadapi saat ini. Menurut New Voice of Ukraine, seorang jenderal Rusia yang tidak disebutkan namanya mengklaim bahwa Rusia sekarang harus mencari cara untuk menutup kehilangan hingga 60.000 personel per bulan jika ingin merebut wilayah Donbas. Hal itu harus dilakukan melalui mobilisasi, karena perekrutan sukarelawan saja tidak cukup. Ekonom Rusia Vladislav Inozemtsev memiliki pandangan yang berbeda. Dia memperkirakan kemungkinan mobilisasi sekitar 30%. Dan dia mengatakan bahwa hal itu akan terjadi bukan karena masalah kekurangan personel Rusia, tetapi karena Putin telah kehilangan arah di Ukraina. Pemimpin Rusia tidak lagi membuat keputusan secara rasional menurut sang ekonom. Sekarang dia seperti orang di meja judi yang sudah terlalu lama mengalami kekalahan sehingga bahkan tidak tahu lagi seperti apa rasanya menang. Tapi dia terus saja meminta dadu itu. Vladimir Putin sebaiknya keluar dari kabut judinya dan mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Kita sudah membahas mobilisasi parsial pada September 2022 sebelumnya. Protes meletus di seluruh Rusia setelah pengumuman itu yang menyebabkan setidaknya 1.300 orang ditangkap. Kremlin menindak keras memperingatkan orang-orang bahwa mereka bisa menghadapi hukuman hingga 15 tahun penjara jika ikut serta. Tetapi ribuan orang tetap melakukannya, meneriakkan slogan-slogan seperti tidak untuk perang dan hidup untuk anak-anak kita. Dan itu hanya untuk mobilisasi parsial sebanyak 300.000 orang. Sepertinya Kremlin ingin menambah 200.000 orang lagi pada putaran kedua. Dan hanya rumor saja sudah memicu eksodus massal. Rusia sudah melihat hal itu pada tahun 2022. Sekarang, orang-orang Rusia mencari cara untuk keluar atau bahkan langsung lari ke tempat-tempat seperti Georgia dan Armenia sebelum semuanya terjadi. Kremlin tahu semua ini. Itulah sebabnya mereka menunggu dan berbohong tentang semua persiapan yang sedang dilakukan. Jika mobilisasi terjadi, menurut laporan New Voice of Ukraine, itu tidak akan terjadi sampai pemilihan Duma negara selesai pada 20 September. Itulah yang dimaksud Zelensky ketika dia mengatakan bahwa dia ingin menciptakan kesan sebagai negara yang pro-perang. Isi pemilu hanya dengan partai-partai yang mengusung platform pro-perang, dan kesan tersebut pun tercipta dengan sendirinya. Begitu Putin memiliki orang-orang yang dia inginkan di parlemen Rusia, saat itulah dia akan mengambil resiko dengan mobilisasi. Sampai saat itu tiba, kebohongan terus disampaikan kepada rakyat Rusia. Pada 21 Agustus, perwakilan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Vasily Nebensia, mengklaim, kami tidak membutuhkan mobilisasi massal saat ini. Sejauh yang saya tahu, itu tidak direncanakan atau diperkirakan. Angka-angka menunjukkan hal yang berbeda, bukan hanya dalam perekrutan, tetapi juga ribuan demi ribuan warga Rusia yang menyatakan penolakan mereka untuk berperang dengan keluar dari negara itu selagi mereka masih bisa. Mereka tahu bahwa sesuatu yang buruk sedang mendekat. Mereka tidak ingin menunggu para perekrut datang mengetuk pintu rumah atau tempat kerja mereka untuk memaksa mereka ikut dalam pertempuran yang tidak pernah mereka inginkan. Jadi mereka memilih untuk melarikan diri sejauh mungkin dari cengkraman Putin agar mereka bisa menyaksikan dari kejauhan saat pemimpin mereka membawa Rusia terjerumus dari satu bencana ke bencana berikutnya. Dadu sudah ada di tangan Putin. Lemparan berikutnya dan mungkin yang terakhir akan segera terjadi. Dan bagi Rusia, putaran mobilisasi baru bisa menjadi akhir bagi Kremlin saat mereka mengambil langkah yang selalu mereka janjikan tidak akan pernah mereka lakukan. Tapi itu adalah langkah yang harus diambil. Kenapa? Putin telah mencetak rekor dunia untuk kerugian militer yang tidak masuk akal saat Rusia semakin mendekati angka bersejarah 1,5 juta korban di Ukraina. Cari tahu apa artinya itu bagi masa depan perang dan Rusia sendiri dengan menonton video kami. Sebelum Anda menonton, saluran ini dibuat oleh orang sungguhan yang peduli untuk menyampaikan cerita dengan benar. Berlangganan, ikut berdiskusi di bawah, dan pertimbangkan untuk menjadi anggota guna mendukung peliputan militer yang dikerjakan manusia serta membuka konten eksklusif. Dan terima kasih seperti biasa karena telah menonton.